ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ingat tujuan ini dari awal lagi, hanya Kau Juru Selamat. Dengan kasih Kristus, Saudari Sharon berdoa untuk datangnya firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan
penyertaan sepanjang hari ini. Kalau kami ada sampai saat ini, bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena kekuatan dari Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, tolong ampunilah segala kesalahan kami, baik perbuatan maupun perkataan kami yang tidak layak di hadapan-Mu, agar ke depannya kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kau juga, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, sembunyikan di balik salib-Mu, lidah bibirnya diberkati Tuhan, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kami sambut datangnya firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba yang bukan firman Tuhan. Oke, kedengaran suara saya? Kedengaran kok. Oke. Saya ada sedikit screen yang mau saya share, jadi tunggu bentar ya. Ya, berhubung ini Zoom, jadi self-service. Oke, bisa lihat semuanya? Bisa kok. Ya, pertama-tama terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan. Kayaknya belum lama saya mau bawain, tapi di pemuda ya. Nah, terima kasih buat rekan-rekan remaja, pengurus remaja yang sudah memberikan kesempatan siang hari ini untuk bisa sharing dan dalam memberitakan firman Tuhan hari ini. Ya, dan yang saya lihat juga banyak juga yang hadir. Luar biasa, karena di waktu-waktu seperti ini gitu ya, biasanya orang cenderung mulai terbiasa untuk tidak beribadah gitu ya. Tapi bersyukur kalau teman-teman remaja masih ada dalam Tuhan, masih tetap hadir siang hari ini. Dan itu hal yang bagus. Dan hari ini kita akan belajar satu tema yang sudah diberikan pada saya. Judulnya adalah Stride Together. Nah, sebelum saya mulai, sekarang saya coba tes responsnya. Teman-teman, siapa yang tahu dengan artinya Stride Together? Ada? Ada? Wah, terlalu sulit berarti temanya. Ya, jadi definisinya dalam istilahnya dalam bahasa Inggris gitu ya. Kalau di Indonesia kan berarti melangkah bersama, ya. Nah, kita akan bahas hari ini, tema hari ini diambil dari Ibrani 3 ayat 13 sampai 14. Ayo, saya dorong teman-teman buka sama-sama. Ya. Ibrani 3 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan lebih dahulu untuk yang pertama kali ini. Nanti di ayat-ayat berikutnya, supaya saya tahu teman-teman masih tetap aktif dengerin saya gitu ya. Nanti kita akan bergantian membacanya. Oke? Nanti suka relawan saja yang ini bisa unmute nanti di kesempatan berikutnya. Oke? Nah, saya akan bacakan lebih dahulu di ayat pokok kita siang hari ini. Ibrani 3 ayat 13 sampai 14. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, ya, supaya jangan ada di antara kamu menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Amin. Well, hari ini kita akan banyak belajar tentang stride together, melangkah bersama, ya. Jadi kita tahu kalau dalam situasi-situasi yang seperti ini sangat penting untuk kita bisa lakukan, karena seperti yang kita tahu bersama bahwa justru semakin banyaknya masalah yang kita hadapi, seharusnya kita justru semakin kuat. Ya. Ayat pokok kita hari ini sangat menarik, luar biasa gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya saya bawakan kembali, tapi dalam versi bahasa Indonesia masa kini ya. Jadi teman-teman akan dapat satu poin yang menarik di sini. Nah, di sini dikatakan, jadi tidak seorang pun
tidak ada seorang pun dari antaramu yang tertipu oleh dosa sehingga menentang Allah. Hendaklah kalian saling menasehati setiap hari. Well, setiap hari. Jadi nggak cuma hari Minggu, nggak cuma di hari-hari ada ibadah, tapi kalau engkau butuh bantuan, kalau engkau butuh nasihat, maka engkau bisa mencari nasihat itu. Ya, jadi penting untuk bisa menasehati bukan cuma di satu hari tertentu, tapi di sini dikatakan setiap hari. Kenapa? Karena kita tahu hari-hari ini jahat. Ya, nah dengan banyaknya masalah yang dihadapi hari-hari ini, tentunya kita akan butuh support dari teman-teman kita setiap hari. Ya, well, dan bukan cuma itu aja. Kita bisa saling menguatkan setiap hari. Ya, saya bersyukur karena di beberapa mungkin di Palmera belum ada gitu ya, tapi kalau di beberapa gereja mereka sudah melakukan ibadah online, saat teduh online, bahkan setiap hari, teman-teman. Jadi untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu kekuatan dari Tuhan, bahkan untuk bisa bertumbuh, sebenarnya sangat mudah saat-saat ini, karena bahkan kita bisa dapatkan setiap hari. Ya, nah. Saya lanjutkan lagi, selama kita masih hidup di dalam zaman yang disebut hari ini, dalam Alkitab. Well, maksudnya hari ini kapan? Ya hari ini. Selama masih ada waktu, selama masih ada saat di mana Tuhan belum datang, maka itulah yang disebut hari ini dalam Alkitab. Ya. Dan kita semua, di ayat 14 dikatakan, kita semua adalah teman seperjuangan dengan Kristus. Ya, asal ada syaratnya, asal kita sampai akhir memegang teguh keyakinan yang kita miliki pada mulanya. Jadi terjemahan bahasa Indonesia masa kini membantu kita untuk lebih mengerti apa yang dimaksud dengan Alkitab kita. Ya, nah di sini banyak poin-poin yang kita bisa pelajari, banyak hal-hal yang akan kita pelajari nantinya. Tapi dan khususnya panjang hari ini, karena kita bicara soal seperjuangan, saling membantu teman-teman gitu ya. Di sini katakan teman seperjuangan, maka ada sebuah kisah yang mau saya angkat teman-teman. Jadi ini sebuah kisah yang sangat menarik sekali, sangat bagus sekali, dan gimana caranya kita bisa strike together ya dalam melewati masa-masa kita yang ada dalam PSBB, kemudian bukan cuma sekedar selesai di PSBB ini, tapi bahkan sampai nanti masuk ke fase pemuda. Ya, dari teman-teman sebagian ada yang di remaja, mas. Di sini ada di remaja, tapi sebagian ada yang di pemuda. Tapi di fase-fase berikutnya pun, selama teman-teman punya komunitas, selama bisa tetap bersama-sama, tentunya ini akan membuat beban kita lebih mudah. Ya, kita akan pelajari hari ini satu tokoh yang namanya mungkin nggak jarang didengar gitu ya, karena biasanya jarang diangkat ya. Nah, nama tokohnya adalah Nehemia. Ya, nah, Nehemia ini saya beritahu dulu. Jadi kalau sejarahnya adalah Nehemia ini awalnya pelayannya raja namanya Artasasta dari kerajaan Persia. Pekerjaan dia adalah juru minuman raja. Wow, zaman dahulu yang namanya juru minuman itu adalah seseorang yang sangat penting dalam kerajaan. Kenapa? Karena juru minuman raja adalah orang yang akan meracik semua minuman yang akan diminum raja. Ya. Jadi teman-teman bayangin, kalau kita setiap hari perlu minum, ya. Nah, kalau kita perlu minum, apalagi ya, pasti raja juga manusia dan raja perlu minum. Nah, karena ini adalah orang yang sangat penting, ya, maka minuman yang diberikan pada raja harus diyakini aman. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu dengan raja, gara-gara minuman, pasti juru minuman itu dipenggal langsung. Gitu ya. Nah, teman-teman mungkin masih ingat ceritanya yang lebih familiar dengan teman-teman, itu tentang Yusuf. Ya. Yusuf ketika dalam penjara, dia bertemu dua orang narapidana baru. Yang pertama juru roti, yang kedua juru minuman. Ya. Karena begitu pentingnya posisi mereka, begitu raja menemukan satu kesalahan, mereka langsung masuk penjara. Oh, jadi begitu cukup pentingnya posisi ini. Dan biasanya dalam tradisi,
maka juru minuman ini sebelum misalkan ada raja diberikan hadiah berupa minuman gitu, maka yang akan mencicipi minuman itu lebih dulu sebelum diminum raja adalah juru minuman untuk meyakinkan seluruh orang bahwa tidak ada racun di dalamnya. Ya. Nah, tapi juru minuman ini juga adalah posisi yang cukup penting dan saya cukup terkejut ketika saya pelajari kisah ini karena seorang Israel, teman-teman mungkin tahu kalau ketika itu orang bangsa Yehuda saat itu dibuang ya dan menjadi tawanan di kerajaan Persia. Menarik di sini adalah Nehemia yang adalah notabene seorang buangan, dia mampu menduduki posisi yang sangat penting dalam kerajaan Persia saat itu. Kerajaan yang menguasai hampir separuh isi dunia. Ya. Begitu pentingnya orang ini. Dan begitu luar biasanya orang ini. Dan Tuhan ternyata Tuhan pakai banyak orang-orang yang luar biasa ya, untuk justru bisa melayani. Bukan di kerajaan Israel saat itu, tapi justru di Persia, di Babel. Teman-teman mungkin pernah dengar tentang kisah tentang Daniel, tentang Sadrak, tentang Mesak dan Abednego. Bagaimana mereka menjadi kesaksian dan berkat dan posisi mereka menjadi sangat tinggi dalam kerajaan itu. Itu bukan sebuah hal yang kebetulan. Ya. Dan Nehemia saya percaya punya hal yang sama, yang membuat dia spesial, baik di mata raja maupun di mata Allah. Nah, Nehemia ketika itu dia sedang ada di ibu kota kerajaan Benteng Susan dan ketika itu dia mendengar dari teman-teman yang datang, dari saudaranya yang datang bahwa dinding dan pagar Yerusalem dihancurkan. Jadi begitu menderitanya mereka, begitu terlukanya bangsa Yehuda saat itu karena musuh dan mudah mampu menyerang mereka. Ya. Nah, ketika mendengar hal itu, dia berpuasa, dia berkabung, dan dia berdoa saat itu. Tujuannya apa? Tujuannya satu. Dia minta izin pada Tuhan. Tuhan, tolong supaya ia bisa kembali ke Yerusalem dan bahkan memimpin pembangunan kembali Yerusalem. Ya. Dan sesuatu yang baik, yang benar-benar didoakan dan akhirnya menjadi kenyataan dalam hidup Nehemia. Kenapa? Karena pada tahun 445 sebelum Masehi, ya, Raja mengirim Nehemia untuk mengawasi pembangunan tembok Yerusalem. Ya. Well, itu juga hal yang luar biasa. Ya. Bayangin, seorang raja bisa mengirim juru minumannya saat itu. Orang yang bukan orang Persia. Bayangkan, bukan orang Persia. Ya. Kita tahu saat ini di Indonesia, kekristenan itu minoritas, benar. Nah, tapi, apakah itu menghalangi? Kalau dalam kasus Nehemia, itu tidak jadi penghalang sama sekali. Karena kenyataannya adalah, justru di saat kondisi di mana mereka jadi minoritas, mereka justru bisa jadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Ya. Nah, dan Nehemia pada akhirnya melayani sebagai gubernur nanti. Ya. Gubernur Yehuda selama 13 tahun sampai nanti tiba waktunya dia kembali ke kerajaan Persia. Kita akan belajar lebih banyak tentang karakter ini, ya, karena di dalam kegiatan pembangunan tembok Yerusalem itu ternyata Nehemia tidak melakukannya sendirian. Dia mampu dan dia bisa mengajak teman-temannya bangsa Yehuda saat itu untuk bersama-sama membangun tembok Yerusalem. Dan menariknya adalah, yang luar biasanya adalah, kalau teman-teman buka, ayo kita buka dulu Nehemia 6 ayat 15. Mungkin ini bisa mulai salah seorang membacakan. Supaya saya tahu teman-teman masih online gitu ya, dan saya nggak bicara ini sendiri. Ada? Silakan salah satu bisa membacakan. Nehemia 6 ayat 18. 15, sorry. 15 sama. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elu dalam waktu 52 hari.
Ya, jadi teman-teman bayangin tembok satu kota, ya, tembok satu kota diselesaikan kurang dari 2 bulan. Tembok satu kota diselesaikan kurang dari 2 bulan. Bahkan Alkitab secara spesifik mencatat waktunya 52 hari. Ya. Kalau teman-teman pelajari saya coba buka buku pelajari gitu ya. Ada peristiwa pembangunan tembok, bahkan pembangunan Bahateranu gitu ya, dicatat berapa tahun gitu ya. Berapa tahun. Tapi saya percaya nggak pasti exact cuma sampai setahun tahun terkait. Contoh, jadi kalau misalkan dikatakan 350 tahun, pasti tidak benar-benar 350 tahun gitu. Pasti ada selisih 1-2 hari. Gitu. Nah, tapi di sini benar-benar Alkitab mencatat secara spesifik bahkan tanggal selesainya. Artinya apa? Ada sesuatu pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita ya, dari peristiwa ini. Bagaimana caranya mereka benar-benar bisa bekerja sama membangun tembok itu dan membuat sesuatu yang tidak mungkin secara akal pikiran manusia. Kalian bayangin, Yerusalem ya, itu kota. Kota. Bukan desa. Wilayahnya itu luas sekali. Ya. Dan itu tidak bisa, secara akal manusia, sangat sulit untuk bisa bangun semuanya, apalagi dengan teknologi kalau teknologi sekarang mungkin, kalau teman-teman tahu di Cina dulu ketika Corona datang gitu ya, orang-orang Cina bangun rumah sakit darurat cuma dalam 3 hari. Teknologinya udah beda. Mereka mampu kerjakan itu dengan cepat. Gitu ya. Walaupun semi permanen. Walaupun itu semi permanen ya. Tapi ini bangun tembok. Kan nggak mungkin tembok dari roti ya. Tembok juga nggak mungkin dibuat dari cuma tanah yang asal. Nggak. Tembok itu harus benar-benar kuat. Harus benar-benar dari batu yang keras, harus benar-benar dikeraskan dengan sungguh-sungguh, dan harus benar-benar saya punya pengalaman Tuhan bawa untuk renovasi rumah, teman-teman. Ya. Saya bangun tembok rumah doang, bayangin ya. Saya bangun tembok rumah waktu itu tinggiin gitu ya, di atas, jadi saya cuma separuh dari rumah saya gitu ya, ditinggiin gitu. Jadi saya bangun tembok. Untuk bangun tembok rumah aja ya, nggak nyampe, luasnya itu nggak nyampe 20 meter persegi gitu ya, nggak nyampe, kecil gitu ya. Untuk bisa bangun tembok rumah aja itu butuh 2 bulan, teman-teman. Rumah doang 2 bulan ya, dikerjain sama 2 tukang, bayangin. Jadi kalau untuk tembok rumah aja 2 bulan ya, untuk bisa mengerjakan tembok satu kota dalam kurang dari 2 bulan, saya cuma bilang, wow, it's amazing. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya percaya akan banyak hal yang kita bisa pelajari di sini. Nah, pertanyaannya adalah satu, gimana sih Nehemia bisa melakukan hal itu? Bagaimana caranya Nehemia bisa bersama-sama bergandengan tangan dengan seluruh bangsa itu? Bukan cuma 1-2 orang ya. Satu bangsa, teman-teman, bayangkan. Satu bangsa. Mereka sama-sama bisa bergandengan tangan, dan mereka bisa sama-sama mengerjakan tembok itu. Saya mencatat ada beberapa poin yang kan dapat kita pelajari saat siang hari ini. Bagaimana kita bisa stride together, ya. Bagaimana kita bisa melangkah bersama-sama setiap harinya. Tidak cuma satu kali, satu minggu saja, cuma 1 hari saja, tapi setiap hari bersama-sama. Ya. Yang pertama, itu clear purpose, ya, to arise and build. Jadi yang pertama yang saya catat adalah untuk bisa membangun, bekerja sama, melangkah bersama. Hal yang paling penting yang pertama yang harus dimiliki adalah punya tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Bukan sekedar tujuan untuk ngumpul-ngumpul aja, no. Tapi tujuannya adalah untuk membangun. Ya, kita buka sama-sama di Nehemia 2 ayat yang 18. Kita akan banyak muter-muter di Nehemia ya. Jadi karena kita akan pelajari ini dengan cukup dalam. Ayo, ada yang bisa bacakan? Nehemia 2 ayat 18.
Nehemia 2 ayat yang 18. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ya. Jadi, ketika itu Nehemia menceritakan pada seluruh orang Yahudi apa yang sudah dilakukan oleh raja dan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan lewat hidupnya. Dan teman-teman, kalau dalam versi bahasa Inggrisnya, saya catat di sini, ditulis begini. Then I told them of the hands of my God, which has good upon me, as also the king's word that he had spoken unto me. And they said, let us raise up. Ayo kita bangun. Ya. Dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai kami siap membangun gitu ya. Tapi kalau di sini nggak cuma membangun doang. Dalam versi bahasa King James-nya bahkan dibilang kamu rise up dan build. Ya. Kamu bangun dasarnya dan makin kuat, makin tinggi. Dibangun sampai selesai. Jadi bukan cuma sekedar tujuannya jelas, bukan cuma sekedar jadi tembok selesai, enggak. Tapi bangun juga. Kata rise up di sini yang saya tangkap punya maksud yang jauh lebih dalam. Karena yang ingin dibangun bukan cuma sekedar temboknya. Bukan cuma sekedar dinding secara fisik. Tapi kerohanian mereka pun mau mereka bangun sama-sama. Sehingga mereka bisa bersama-sama mencapai apa yang menjadi tujuan akhir mereka. Oh, jadi punya tujuan bersama itu sangat penting. Untuk bersama-sama tahu apa yang menjadi keinginan bersama. Tapi keinginannya pun harus punya tujuan untuk membangun. Ya, untuk melakukan hal yang baik. Sehingga segala sesuatunya bisa dikerjakan dengan baik juga. Nah, berikutnya adalah punya visi. Visionary faith to God. Ya. Yuk, kita buka lagi di Nehemia 2 ayat yang 20. Kita lanjut. Kali ini saya akan bacakan ya. Nehemia 2 ayat yang 20. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Tapi, kamu tak mempunyai bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Jadi ketika mereka mulai membangun, teman-teman, ya, maka muncul banyak orang-orang yang berusaha untuk menghalangi mereka. Tapi luar biasanya Nehemia adalah ketika itu dia memberikan sebuah visi kepada orang-orang Israel. Ketika dia mengatakan ini, temboknya sama sekali belum jadi. Sama sekali belum jadi. Tapi lihat apa yang dikatakan oleh Nehemia. Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Wow. Ketika dia mengatakan ini, temboknya belum jadi loh. Tapi Nehemia bisa bilang, dia akan buat kami berhasil. Dia sudah berhasil. Jadi visi yang jelas lewat iman pada Tuhan itu membuat semua orang-orang Yehuda ketika itu, semua bangsa Yehuda, semua orang-orang bersama-sama Nehemia itu melangkah bersama untuk membangun tembok Yerusalem. Jadi yang pertama tadi punya tujuan untuk membangun. Ketika engkau punya tujuan, doakan itu, ya, doakan itu, buat visi bersama-sama, ya, untuk melangkah bersama-sama. Dan punya iman karena Tuhan pasti membuat itu berhasil. Ya. Nah, pertanyaannya begini, kok Nehemia bisa yakin benar ya? Kalau Tuhan pasti akan membuatnya berhasil. Teman-teman sadar atau tidak sebenarnya dalam gereja, ya, itu sama seperti kisah Nehemia ini. Ya. Nehemia tahu persis bahwa yang punya layanan ini, yang punya kepentingan ini untuk pembangunan Yerusalem,
tembok Yerusalem, itu bukan Nehemia. Tapi yang punya kepentingan adalah Tuhan sendiri untuk kemuliaannya. Jadi bukan tujuannya satu, bukan untuk membuat Nehemia menjadi terkenal, tapi demi umat Tuhan, demi nama Tuhan dipermuliakan. Dan kalau teman-teman pikirkan gitu ya, Nehemia sebenarnya bisa aja santai-santai di istana raja. Dia bisa aja tetap duduk gitu ya di istana raja, di posisinya udah enak, itu posisi sangat tinggi sekali, juru minuman raja, terkenal, siapapun tahu, gitu. Dan nggak ada yang berani ganggu. Tapi bisakah seperti itu? Bisa. Bahkan dia bisa sambil tetap mengasihi Tuhan. Dia bilang mengasihi Tuhan, yes, dia mengasihi Tuhan, benar. Dan dia tetap enjoy dalam istananya. Ya, bisa. Tapi kasih yang Nehemia punya bukanlah kasih yang biasa. Dia mengasihi Tuhan dan dia buktikan dengan mengasihi umat Tuhan. He love God and love people. Dan Nehemia menanggalkan semua kenyamanan yang dia punya, pekerjaannya dia, untuk pulang ke Yerusalem. Supaya hidupnya bisa memberikan dampak bagi banyak orang. Ya. Well, jadi kenapa Nehemia bisa diangkat? Sederhana. Karena Nehemia tahu bahwa apa yang dia lakukan bukan untuk kemuliaan dia. Ya. Ini ketika itu Nehemia tahu persis bahwa yang punya kepentingan bukannya dia, tapi Tuhan. Sama hal dalam gereja, dalam persekutuan kita. Teman-teman, ketika engkau bekerja sama merangkul satu sama lain, ketahuilah satu hal. Ya. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa teman kita itu sedang butuh bantuan atau enggak. Tapi beberapa waktu yang lalu saya sempat send sesuatu gitu ya ke teman-teman kami, teman-teman saya maksud saya. Saya kirim sesuatu. Saya nggak tahu kenapa. Karena saya berasa Tuhan mau saya kirim hal itu. Bless ke semua. Ya. Dan nggak lama kemudian ada chat yang masuk ke saya dan dia bilang, Yudi thank you, Yudi berkati. Gue lagi butuh dorongan gitu. Well, kita nggak pernah tahu kapan seseorang itu butuh bantuan kita. Ya, sama sekali nggak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa yang punya kepentingan itu bukan kita, tapi Tuhan. Dan ketika engkau sudah berpikir hal yang sama, ketika engkau ayo sama-sama melangkah, sama-sama lewatin krisis ini sama-sama gitu ya, sama-sama lewatin masalah ini sama-sama. At that time, ketika itulah maka yang bekerja itu bukan manusia lagi, bukan kita lagi, tapi Tuhan. So, significant life push you to leave your comfort zone. Jadi, kalau engkau mau menemukan sesuatu yang luar biasa, gitu, jangan cuma duduk, ya. Tapi push, ayo dorong dirimu, ayo sama-sama bergerak. Ya. Karena yang dinamakan strike together itu bukan cuma satu orang yang jalan, itu nggak together namanya, tapi strike together. Ya. Artinya bersama-sama lebih dari satu orang, bahkan semuanya melangkah berjalan. Dan kalau sudah melangkah, tentunya kadang-kadang kita tidak, dan kadang-kadang kita perlu meninggalkan yang namanya comfort zone kita, zona nyaman kita. Ya, sama seperti Nehemia punya zona nyaman, tapi dia berani tinggalkan zona nyamannya untuk sama-sama melangkah dengan umat Tuhan. Next. Nehemia 4 ayat 14. Saya akan bacakan lagi. Di depan sudah ada, gitu ya. Nah, kuamati semuanya, lalu bangun, berdiri, dan berkata pada para pemuka dan para penguasa dan pada orang-orang lain, jangan kamu takut pada mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istri dan rumahmu. Well, poin ketiga yang saya mau bawa adalah bagaimana bisa sampai Nehemia saya melakukan
melakukan hal ini, sama-sama mengajak orang bangsa Yehuda, bangsa Israel ketika itu untuk membangun tembok. Karena Nehemia, dia punya fokus dan dia punya keberanian. Ya. Teman-teman lihat bahwa dia, apa yang dia katakan, dia bilang pada semua orang. Ketika itu, di Nehemia pasal yang keempat ini, kalau nanti teman-teman punya waktu, teman-teman baca ini cerita yang sangat luar biasa, kisah yang luar biasa. Ya. Di Nehemia, mulai dari Nehemia 3, Nehemia 4, maka orang-orang orang-orang jahat gitu ya, yang tidak ingin bangsa Israel, orang-orang sekitar, tetangganya Israel gitu ya, yang tidak ingin mereka membangun tembok, mereka mulai mengancam. Ya. Mereka mulai berusaha untuk menghambat pembangunan. Tapi ketika itu Nehemia, dia tahu, ku amati semuanya. Dia katakan, amati semuanya. Dalam versi yang lain bilang, dia berdoa. Ya. Lalu, apa yang dia katakan? Dia bilang, jangan takut pada mereka. Ingat pada Tuhan yang maha besar. Jadi ketika itu, ketika masalah datang, ketika hal-hal yang buruk coba mengganggu, hal-hal jahat mulai menghalangi kebersamaan, maka yang dilakukan Nehemia, yang pertama dia memberanikan dirinya, be brave, ya. Dan bukan cuma brave, karena keberanian yang cuma berani, gitu ya, itu bisa membawa ke dua hal, ya, hal yang baik dan hal yang buruk. Ya, kamu terlalu berani, kita bisa bilang, oh saya berani gitu ya, berani loncat, silahkan loncat. Gitu. Kalau engkau berani loncat, tapi kalau engkau patah kaki ya susah. Tadi bukan cuma berani, tapi dia juga fokus. Dia ajak semua bangsa Israel, jangan takut, ayo kuatkan hatimu, jangan takut, dan ingat pada Tuhan. Bicara soal ingat, bicara soal mengarahkan fokus yang dia punya, semua fokus yang kita punya pada Tuhan. Jadi ketika engkau menghadapi masalah dalam pergaulan, dalam persekutuan kita gitu ya. Saya tahu remaja itu sangat luar biasa. Fase-fase remaja itu adalah fase-fase di mana kita bisa harusnya lebih banyak berinteraksi dengan orang lain. Kenapa? Karena di remaja, maka kalian punya banyak sekali waktu yang bisa dipakai untuk bisa sharing, untuk bisa saling menguatkan, belajar untuk berinteraksi, belajar untuk berkomunikasi dengan baik gitu, dengan orang lain. Well, ketika masalah datang, maka apa yang mesti dilakukan? Jangan takut. Dan saat masalah tambah besar, ingat ada Tuhan yang lebih besar. Ya, ingat ada Tuhan yang dikatakan dalam berikutnya di situ, dan berperang, jadi maju, jangan diam. Ya, ingat, beranilah gitu, untuk melangkah. Ya. Dengan dalam pimpinan Tuhan. Jadi, itu poin yang ketiga, be brave, be fokus. Cuma sekadar punya purpose, punya tujuan, bukan punya tujuan untuk membangun, bukan cuma punya visi dengan iman. Yang ketiga di sini juga punya fokus. Kalau masalah datang, jadi berani dan arahkan kembali fokus kita pada Tuhan. Nah, luar biasa di sini Nehemia. Kalau teman-teman nanti buka, yuk, apa yang dilakukan Nehemia? Kita akan buka di Nehemia 4 ayat yang 9. Mungkin salah satu bisa coba bacakan kembali. Nehemia 4 ayat yang 9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Betul. Jadi ketika masalah itu datang, tantangan itu datang, maka seperti saya bilang, fokus, ya, kembalikan fokus kita. Caranya gimana? Dengan tetap berdoa. Ya. Dan jadi berani. Seperti yang saya bilang, berani bisa mengakibatkan kedua hal yang positif, hal yang buruk. Maksud saya dengan berani adalah berani. Caranya gimana? Gunakan mulutmu untuk membangun orang lain.
Kalau engkau tahu temanmu sedang sedih, kau tahu temanmu sedang sulit, gitu ya. Well, buka mulutmu, ayo katakan sesuatu, ya. Katakan dengan kata-kata yang membangun. Efesus 4 ayat 29 bunyinya begini, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya nggak tahu kapan mungkin Tuhan akan tempatkan teman-teman dalam posisi yang sama. Well, mungkin dalam pergaulanmu, gitu, kau punya teman-teman yang butuh, yang kau bangun, butuh kau selalu tolong, maka ketika itu kau bisa pakai mulutmu untuk membangun orang lain. Ya. Satu ayat lagi di 1 Tesalonika 5 ayat yang 11, satu orang bisa baca. Ada? 1 Tesalonika 5 ayat 11. Ya. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya. Jadi di sini dikatakan nasihatilah seorang akan yang lain. Jadi di dunia ini tidak ada orang yang saya selalu bilang kalau semua orang kantor saya bilang begini. Di dunia ini nggak ada yang namanya Superman. Nggak ada yang namanya Iron Man. Tapi kalian harus tahu, even Iron Man dan Superman tetap butuh Avenger dan Justice League. Ya, tahu artinya apa? Artinya, even Captain America, Iron Man, dia nggak bisa kerjakan semua sendirian. Ya. Nggak ada manusia yang super di dunia ini. Kecuali Yesus. Kecuali Tuhan. Tapi dunia ini nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi, setiap dari kita punya kelemahan. Setiap dari kita punya hal yang mungkin kita perlu koreksi. Itu sebabnya, itu gunanya ayat ini dibilang, nasihatilah seseorang kan yang lain. Kalau engkau tahu dia salah, berikan teguran yang baik, dengan baik ya. Kemudian kalau engkau tahu ada sesuatu terjadi dalam temanmu gitu ya, yang membuat dia sedih, maka rangkul, hibur dia. Ya. Dan kadang-kadang apa yang kita lakukan, ya, itu nggak ada yang tahu. Mungkin kalau engkau terlalu takut, maka engkau bisa mulai dengan doa. Tadi dikatakan kan, tetaplah berdoa. Nehemia ketika dia hadapi masalah, apa yang dilakukan pertama? Dia berdoa, Tuhan tolong. Apakah itu bisa dilakukan? Iya, itu bisa dilakukan. Cuma kadang-kadang kita cuek. Nah, hal itu yang seharusnya dibuang dari kalau kita mau bicara soal strike together. Sampai saat ini saya senang karena saya bersyukur karena saya punya beberapa teman dari angkatan saya yang terus keep contact, gitu ya, walaupun kami sudah tidak ketemu hampir 10 tahun, lebih 20 tahun mungkin. Ya. Tapi setiap kali dia butuh bantuan, dia selalu bilang, "Yud, I need you pray online with me." Dan ketika itu, saya langsung segala aktivitas saya berhentiin, saya berdoa buat dia. Gitu. Karena saya tahu ketika dia minta sesuatu, itu sesuatu yang urgent. Dan ketika itu, kita harus berdoa. Saya harus berhenti dan berdoa. Karena kadang-kadang sesuatu yang kita bangun, ya, menurut orang-orang tuh nggak terlalu penting. Tapi kalian harus tahu satu hal. Yang penting itu Tuhan kita tahu, ya, apa yang kita lakukan. So, saya suka dengan satu kutipan ini, bilang begini, when you start to build something, mostly people will notice it. Jadi ketika engkau mulai bangun sesuatu, kebanyakan orang nggak akan peduli hal itu, nggak akan tahu. Jadi ketika engkau bilang saat ini dalam hatimu, Tuhan, gue mau kerjakan sesuatu buat teman-teman, ayo bersama-sama membangun remaja. Ya. Well, nggak ada orang yang tahu saat ini mungkin. Ya.
It's just between you and your maker. Karena kenapa? Karena orang yang paling tahu siapa kita itu Tuhan. Dan ketika engkau mulai berdoa untuk teman-temanmu, ketika engkau mulai berdoa untuk komunitasmu, remaja, untuk gerejamu, so nobody knows. It's only you, itu cuma kau dan Tuhan yang tahu. Karena kenapa? Karena Tuhan yang membuatnya. Ingatlah, ya. Kenapa Tuhan minta kita membangun? Ya. Kenapa Tuhan memberikan kita tugas untuk bekerja, untuk membuat sesuatu? Karena kita terlebih dahulu telah dibuat oleh Tuhan. Ya. Itu sebabnya di sini dikatakan between you and your maker, pembuatnya. Oke, next. Nehemia 4 ayat 19-20. Saya akan bacakan ya, sudah di depan sana. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan pada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini besar dan luas. Kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpul ke sana untuk mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Jadi, poin keempat yang mau saya bawa dari kisah Nehemia ini adalah be still, ya. Tetap bersama-sama, tetap dalam persekutuan, tetap di tempatmu. Ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa saat-saat ini musuh itu ada di mana-mana. Musuhnya bukan dalam fisik yang kelihatan, tapi kita tahu yang iblis ada di mana-mana, benar ya? Godaan itu ada di mana-mana, berusaha untuk menjatuhkan semua anak-anak Tuhan. Dan dalam persekutuan kita pun, dalam ketika kita melangkah bersama, kadang-kadang kita pun berusaha untuk dijatuhkan oleh orang-orang yang mungkin tidak suka dengan apa yang kita kerjakan, hal yang baik yang kita buat. Nah, ketika itu terjadi, langkah apa yang harus kita lakukan? Simple. Di sini Nehemia memberikan langkah praktis, ya, hal-hal yang sangat bisa dikerjakan langsung. Dia bilang, oke, kita semua terpencar, gitu ya. Seperti dalam kisah yang saya tadi sebutkan, saya dan teman saya udah lama jauh terpisah. Kita semua berpencar. Tapi kalau kamu dengar bunyi sangkakala, tapi kalau kamu mendengar permintaan doa, tapi kalau kamu tahu dan lihat satu orang temanmu butuh dukungan doa, apa yang dilakukan? Berkumpul ke sana. Ya. Berkumpul di sini bukan berarti kau harus datengin gitu ya. Kalau PSBB sekarang susah karena semua harus di rumah aja. Tapi suka nggak suka, saya dan teman-teman sekarang ini lagi berkumpul. Benar kan? Well, hal yang sama sebenarnya saya lakukan bertahun-tahun yang lalu. Kami buat doa online. Jadi maksudnya doa online itu bukan saya online, karena zaman dulu internet tidak sebagus sekarang. Gitu. Tapi ketika dia minta sesuatu dengan cara apapun, miss call, telepon, SMS, atau apapun, ketika itulah saya akan langsung bertemu di udara. Ya, di cloud. Kalau zaman sekarang itu cloud, di udara. Gitu ya. Nah, well, hal yang sama terjadi. Teman-teman, lakukan langkah praktis ini. Jika ketika engkau lihat ada seseorang yang butuh engkau bantuanmu, ayo ajak teman-teman, 2-3 orang bersatu hati, ya. Meminta demi nama Tuhan, maka Tuhan kabulkan. Jadi berkumpul, jadi satu. Ayo, teman, jangan nunggu sampai doa dulu, jangan nunggu sampai doa umum gitu ya, jangan nunggu sampai ibadah remaja baru bisa kumpul. No, it's too late, terlambat. Ketika kau tahu dan dengar, kumpul, dan ketika kita berkumpul, maka terjadi keajaiban yang Tuhan lakukan buat kita. Itu sebabnya dikatakan Allah kita akan berperang bagi kita. Ya. Dan ini terjadi atas hidup saya, juga atas hidup Nehemia. Kenapa? Karena apa yang dilakukan Nehemia membuat seluruh tetangga-tetangganya, orang Israel yang berusaha menghentikan pembangunan itu, menjadi tidak berhasil. Dan ingatlah satu hal, teman-teman, apapun yang kau kerjakan untuk sesamamu, Tuhan nilai, Tuhan akan balas. Ya.
Tahukah engkau satu hal? Sebenarnya hidup kita sendiri pun, ya, itu juga didukung oleh orang-orang lain. Jadi ketika kita berdoa untuk orang lain, ketika kita melakukan hal yang baik buat orang lain, ya, maka sebenarnya kita pun sedang menerima berkat yang sama. Ya. Ada sebuah lagi kutipan yang ingat ini teman-teman, saya dapatkan ini hal yang luar biasa. Remember ya, ingat. While you build your life significant to others. Ketika kamu membangun hidupmu secara mengubah hidupmu, membangun hidupmu di luar dari apa yang kau bisa kerjakan sekarang kepada orang lain, gitu ya. Mungkin kau memberikan sesuatu, mungkin kau berdoa buat mereka. Sebenarnya ada seseorang lain yang melihat engkau dan berdoa untuk engkau. Well, ini hal yang luar biasa. Saya tidak pernah lupa atas apa yang dikerjakan oleh almarhum Om Aceh. Ya. Saya masih ingat sampai sekarang karena saya tinggal bersama cukup lama dengan beliau. Dan saya selalu ingat setiap kali dia ada waktu, setiap siang terutama, di waktu-waktu yang sekarang ini, dia selalu masuk ke kamar dan dia berdoa di dalam kamar. Walaupun ya, dia tidak teriak-teriak, tapi suaranya masih kedengeran. Karena saya sering bermain di ruang tamunya. Tapi dia selalu berdoa. Dia berdoa buat siapa? Dia berdoa buat Oma, dia berdoa buat pelayanan, bahkan pelayanan remaja sekalipun. Ya. Dia berdoa buat keluarga kami, berdoa buat saya pribadi. Dan ketika itu jadi sebuah pelajaran yang luar biasa buat saya. Bahwa ternyata ada seseorang yang selalu berdoa buat saya, tanpa saya tahu. Well, hal yang sama sebenarnya terjadi buat kalian teman-teman. Ada seseorang yang berdoa buat kalian juga saat ini. But we never know. Sometimes, kadang-kadang Tuhan nggak pernah singkapkan siapa. Itu sebabnya, apa yang sudah kita terima, harus kita berikan buat orang lain. Berdoa juga buat orang lain. Dengan demikian, kita membuat persekutuan kita semakin kuat satu sama lain. Ya. Hal yang luar biasa ini terjadi. Saya nggak pernah sadari gitu ya. Ada hal kecil yang sebenarnya saya juga terima beberapa hari ini. Baru-baru ini, mertua saya pengen bacang. Saya nggak pernah tahu kalau ternyata doanya didengar. Ya. Dan saya ingat saya pernah berikan sesuatu juga yang terbaik untuk teman saya ini. Dan somehow entah kenapa tiba-tiba hari itu teman saya WhatsApp saya, dia bilang, "Yud, kasih alamat." "Hah? Alamat buat apa, Bro?" "Udah alamat aja." "Oh ya udah, kasih." Ini bukan ancaman bom atau apa kan? Bukan. Ya. Oke. Ternyata yang datang apa? Bacang, teman-teman. Ya. Apa yang saya inginkan ternyata dapat, bacang. Wow. It's so amazing gitu ya. Dikasihnya banyak lagi. Jadi dia buat sendiri, dia bilang, gue ada lebih, gue ingat lo, Yud, gue kasih. Sesuatu yang sebenarnya saya nggak pernah minta. Ya. Sesuatu yang sebenarnya saya nggak pernah, oke, gue kerjakan hal yang baik untuk dapat bacang. No. Ya. Tapi Tuhan ingat. Tuhan ingat setiap detail yang kita kerjakan buat Tuhan. Ya. Jadi ingat ini, kalau engkau mau membangun dirimu bergerak ke arah yang lebih baik, keluar dari zona nyamanmu, ya, melangkah bersama-sama, well, ingat ini, Tuhan selalu tahu ada orang untuk. Ya. Kenapa? Karena kita tidak sendirian. Dan Tuhan bisa mengirim siapapun untuk menolong kita. Nehemia 4 ayat 12. Saya akan bacakan dengan cepat ya. Nehemia 4. Bentar, saya hilang. Sorry. Atau mungkin ada teman-teman yang bisa tolong bacakan Nehemia 4 ayat yang ke-12. Silakan. Nehemia 4 ayat 12, ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Ya, jadi ketika Nehemia berdoa, ya, tanpa dia sadari sebenarnya Tuhan sedang bekerja. Ya. Jadi ini jadi hal yang
kisah yang ternyata saya dapat ketika saya terima bacang itu, saya cuma bilang, well, kok sama ya? Kenapa? Karena Nehemia ternyata dapat bantuan dari orang yang nggak pernah dia tahu. Kenapa? Karena di tetangga-tetangga mereka yang jahat itu, ternyata tinggal orang-orang Yahudi. Bayangin ya, orang-orang yang jahat itu, tetangga itu, bisa loh membiarkan orang-orang Yahudi tinggal dekat mereka. Dan tanpa disuruh, orang-orang Yahudi yang tinggal dekat-dekat mereka jadi mata-mata dan kasih tahu ke Nehemia. Well, ini sesuatu yang menurut saya sangat membahayakan. Kalau pakai logika kita berpikir ini bahaya banget ya. Itu orang-orang Yahudi berani banget kasih tahu Nehemia. Kalau tetangga-tetangganya itu tahu, bocor gara-gara orang Yahudi itu, habis sudah. Tapi orang-orang Yahudi yang tinggal di sana itu sama sekali seperti nggak takut. Bahkan karena apa yang dilakukan oleh Nehemia, ya, karena hal baik yang dilakukan oleh Nehemia, maka mereka pun ikut bekerja sama. Jadi mereka kasih tahu, Nehemia, akan ada serangan dari sini, akan serangan dari sini. Dalam di Alkitab dicatat 10 kali mereka kasih tahu. Baik, nggak cuma 1-2 kali, 10, teman-teman. Wow. Kalau 52 hari ya, kalau dalam 52 hari, berarti hampir 5 hari lebih. Ya. Mereka terus kasih tahu bahwa setiap kali ada ancaman mereka kasih tahu, bocor rencananya, gagal seperti itu. Well, Nehemia mendapatkan banyak sekali berkat dari apa yang dia lakukan dengan sama-sama berdoa, sama-sama bekerja sama. Ya. Nah, dan dalam Efesus 6 ayat 8 juga ditulis bahwa kita harus berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doa dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi tetap berdoa teman-teman, tetap, apalagi kalau kita punya komitmen, ayo sama-sama melangkah dalam Tuhan. Ya. Ajak teman-temanmu saat ini. Saya bersyukur saya punya teman-teman satu angkatan yang luar biasa. Ya, saya punya Jufri satu angkatan dengan saya itu ya. Saya tahu persis kalau misalkan ada satu masalah apapun, saya atau Jufri akan WhatsApp call dia. Beberapa kali juga tengah malam saya dapat, kadang-kadang Jufri bilang, I need your help to pray. Oke, I pray. Saya bilang langsung, saya berhenti semua aktivitas, saya bangun dari tidur, saya duduk, dan saya berdoa buat dia. Well, itu hal yang bisa teman-teman kerjakan. Teman-teman lakukan sebagai contoh. Ya. Mungkin tidak dalam skala yang besar. No. Ketika itu saya cukup dekat dengan Jufri, karena saya ingat sama sekali ketika kami masih di remaja, cowoknya cuma 2, saya sama Jufri doang. Jadi saya nggak punya pilihan. Tapi teman-teman yang sekarang ada, gitu ya. Kalian banyak banget gitu ya. Cowoknya banyak, sama-sama banyak. Ceweknya sama-sama banyak. Well, itu good thing. Artinya kalian punya komunitas yang lebih besar. Dan doanya bisa lebih kuat berarti. Ya. Sorry. Nah, poin terakhir yang saya mau bagi, gimana caranya bisa sama-sama akhirnya mereka bekerja bersama-sama. Yang terakhir adalah hearing. Ya. Ayo kita buka di Nehemia 5. Ayat 12-13. Mungkin seorang bisa bacakan. Saya dari sini. Ada? Nehemia 5. Nehemia 5 ayat 12-13. Berkata mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang kau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga aku bebaskan lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikembas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayanya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa, dan seluruh jemaat berkata amin. Lalu memuji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu.
Amin. Jadi di Nehemia 5 ini ternyata masalah datang. Kadang-kadang masalah datang bukan cuma dari luar ya. Nah, di Nehemia 5 ternyata ada masalah datangnya dari dalam. Ya. Jadi dalam kita melangkah bersama-sama, kadang-kadang ada masalah yang ditimbulkan dari luar. Dari luar kita bisa punya hal-hal praktis yang tadi sudah saya sebutkan, ya, berdoa sama-sama dan yang tangan, ayo kita lakukan, kerjakan gitu, jadi berani gitu. Tapi kadang-kadang dalam masalah itu juga bukan datang maksud saya dari luar, tapi justru dari dalam, dari hubungan kita sesama. Bisa jadi ada sesuatu yang nggak baik gitu ya, maksudnya terjadi salah komunikasi, salah paham seorang yang lain, sehingga membuat itu menjadi shock gitu ya, menjadi shock atau menjadi akar pahit dalam hati seseorang. Well, ketika itu terjadi, apa yang dilakukan? Nehemia juga memberikan sebuah contoh yang sangat luar biasa. Kalau teman-teman perhatikan, dia bilang kalau di dalam kasusnya Nehemia ketika itu, ceritanya begini. Jadi, orang-orang Israel yang ngebangun, komplain ke dalam Nehemia. Nehemia, tolong kami, kenapa? Kami harus membangun tembok. Tapi kami juga harus bekerja. Kenapa? Karena kami punya hutang. Hutangnya ke siapa? Orang Israel juga yang itu. Orang Yahudi juga yang ini. Dia tetangga saya, ini. Dan ketika mendengar itu, apa yang dilakukan? Nehemia mengumpulkan mereka semua. Mengumpulkan semua para pemimpin. Dan mereka bilang begini, kenapa kamu membebankan hal yang berat untuk sesamamu sendiri? Bayangkan ya, Nehemia sudah melakukan sesuatu yang baik untuk bangsa Israel, orang-orang Yehuda saat itu. Tapi justru orang Yehuda yang membebankan ya, utang yang berat, segala sesuatu yang berat, justru ke sesama mereka. Dan ketika itu, mereka sadar. Dan mereka bilang, oke, kalau gitu Nehemia, aku kembalikan. Semua hutang dari orang-orang sesama kita, orang Israel, kembali. Dan nggak akan tuntut apa-apa lagi. Nah, satu hal poin yang saya tangkap yang luar biasa dari sini adalah Nehemia tidak akan mampu menyelesaikan masalah internalnya. Setiap masalah yang datang dari dalam ya, hubungan kita. Kalau kita tidak punya telinga untuk mendengar. Nehemia mau mendengar ya, keluhan dari orang-orang Israel. Sesamanya. Gitu ya, bangsa yang... Kalian bayangin kalau misalkan Nehemia saat itu ketika dia datang ke Yerusalem, ya, posisinya dia itu sebagai pemimpin, gubernur. Ya. Nah, ketika itu, dia bisa aja bilang begini, lu nggak peduli, pokoknya itu jadi, selesai. Ya. Kita udah singkirkan semua penghalang dari luar. Semua tantangan dari luar sudah disingkirkan. Ya. Pokoknya itu jadi, kan udah aman, katanya. Kan? Bisa aja dia bilang begitu. Tapi dia nggak melakukan hal itu. Dia tetap buka telinganya untuk mendengar. Nah, ada satu poin yang saya pelajari juga beberapa waktu ini yang saya mau bagi buat teman-teman. Ada kuasa, power from hearing. Ya. Ada kuasa dari mendengar. Kebanyakan dari kita, ya, kita mungkin pernah dengar ini ya, lebih baik mengerjakan. Ya. People say doer is better. Ya. Orang-orang bilang mengerjakan itu lebih baik daripada cuma mendengar. Ya. Dan bahkan ada ayatnya. Benar ya? Ayatnya kita buka aja ya. Kadang-kadang dipakai nih ayatnya. Yakobus 1 Yakobus 1 ayat 22. Ya. Saya akan bacakan, teman-teman, coba perhatikan. Tetapi, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab, jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Well, ayat ini seolah-olah bilang, dan banyak juga yang menafsirkan bahwa, kalau gitu, kita harus jadi pelaku. Jangan cuma dengar. Ya, jangan cuma dengar. Well, saya nggak bilang ini salah atau benar, gitu ya. Karena memang tertulis demikian.
Tapi yang harus kita mengerti adalah kita harus tahu konteksnya. Harus tahu poin yang dibahas. Ya. Harus tahu apa yang tertulis di sana dengan menyeluruh, nggak cuma separuh-separuh. Ya. Karena ketika kita tidak mengerti secara menyeluruh, yang ada kita bukannya mengerti, tapi justru malah membuang berkat yang seharusnya jadi milik kita. Nah, kenapa? Karena sebenarnya ayat ini punya lanjutannya. Ada lanjutannya. Jadi Yakobus 1 ayat tadi kita baca 22, kita lanjut ke 23. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi di sini Yakobus sebenarnya mau menjelaskan, bukan berarti mendengar nggak penting. Mendengar juga penting. Tapi harus dilakukan juga dengan melakukan firman, gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar mendengar, tapi juga melakukan. Tapi bukan berarti mendengar nggak penting. Nah, lalu gimana caranya supaya bisa mendengar dengan baik juga? Karena kedua-duanya ternyata hal yang penting. Ya, di ayat yang 25 dia dikatakan begini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan dia bertekun di dalamnya, jadi, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia berbahagia oleh perbuatannya. Saya punya coba meneliti lagi, dan ternyata saya dapat sesuatu yang luar biasa. Ya. Saya akan bacakan dari versi yang bahasa Indonesia masa kini, ya, yang lebih sedikit mudah dimengerti. Ya. Dikatakan begini, hukum Allah sempurna, dan mempunyai kekuatan untuk memerdekakan manusia. Dan orang-orang yang menyelidiki, memperhatikan baik-baik, serta melakukan hukum itu, dan bukan cuma mendengar lalu melupakannya, orang itu akan diberkati Allah dalam setiap hal yang dilakukannya. Jadi kita dapetin di sini bahwa ya definisi mendengar itu adalah menyelidiki dan memperhatikan baik-baik. Jadi bukan berarti mendengar tidak penting, teman-teman. Tapi cara kita mendengar itu akan menentukan. Ya. Karena di sini dikatakan menyelidiki dan memperhatikan serta melakukan. Kalau melakukan, kita kerjakan. Ya. Nah, jadi mendengar bukan cuma sekedar mendengar. Oke, udah dengar nih ya. Oke, selesai. Jadi seperti dengar ibadah ini. Oke, udah dengar ibadah, udah doa penutup, oke selesai. Dan lupa. Nah, kalau dalam ayat sebelumnya dikatakan seperti orang yang melihat wajah di muka cermin, lihat-lihat, mukanya, ada jerawat, ganteng, oke cukup. Nah, lalu setelah itu lupa lagi. Bukan cuma sekedar lalu. Tapi dikatakan menyelidiki, memperhatikan baik-baik. Setiap detail apa yang di firman Tuhan katakan. Ya. Jadi di sini definisi mendengar Tuhan taruh dengan sangat jelas dan luar biasa bahwa menyelidiki, memperhatikan, dan melakukan. Ya. Dan di kata-kata yang terakhir dibilang, orang itu akan diberkati Allah dalam setiap hal yang dilakukan. Jadi orang yang diberkati itu orang yang seperti apa? Orang yang menyelidiki dan memperhatikan lebih dulu, mendengar dengan seksama, dan melakukan. Kalau engkau cuma melakukan, tapi nggak mendengar dengan baik, ya, maka engkau kehilangan berkat Tuhan itu. Jadi mendengar adalah sesuatu hal yang sebenarnya penting, ya, sangat-sangat penting dalam hidup kita. Tapi mendengar seperti apa, bukan cuma sekedar lalu, lewat, gitu ya. Besok udah lupa, ditanyain firman Tuhannya apa kemarin. Atau mungkin 1 jam kemudian gitu ya, selesai ini kita makan, selesai makan ditanya firman Tuhan ini bahas apa. Aduh apa ya, lupa. Nah, berarti kamu nggak menyelidiki dan memperhatikan dengan baik. Ya.
Tapi yang penting di sini adalah menyelidiki, memperhatikan dulu. Setelah itu melakukan, maka baru engkau mendapatkan berkat yang penuh dari Tuhan. Sama kembali ke konteks kita, ketika kita bicara soal strike together, gitu ya, kerja apa, kita melangkah bersama-sama dengan teman-teman kita. Ketika engkau benar-benar, ketika kita punya masalah, dalam masalah kita internal gitu, dalam komunitas kita, kelompok kita, Nehemia melakukan dengan cermat. Dia selidiki dulu apakah itu benar. Ya. Setelah dia selidiki, maka dia perhatikan baik-baik dan dia coba lihat apa yang bisa dia kerjakan. Dan setelah itu dia ngomong ke semua orang, dia eksekusi semuanya. Gitu. Dia melakukan semua hal yang Tuhan minta. Dan hal yang sama ini juga yang saya bagikan ke teman-teman saat siang hari ini. Bahwa kita harus mampu, jangan meremehkan, jangan pernah meremehkan mendengar. Ya. Sesat. Kalau kau salah mendengar, kau bisa sesat. Dengar yang baik, kita bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Well, jadi jangan sampai kehilangan berkat. Apalagi dalam hubungan kita dengan tim, dengan sesama, dengan komunitas yang ada, dengan teman-teman remaja yang ada saat ini. Ingat bahwa kita harus mampu mendengar dengan baik, ya, sedikit dengan baik. Dan tentunya, kalau teman-teman perhatikan, semua hal yang terjadi dengan Nehemia itu ya, didapat dari firman Tuhan yang dia dengar. Ya, jangan lupa, dia juga dengar firman Tuhan. Itu sebabnya, walaupun dia di negeri asing, dia tetap pegang firman Tuhan, dia belajar sejak kecil. Itu sebabnya dia tahu mana yang baik, dan mana yang benar, mana yang salah. Teman-teman nanti kalau teman-teman pelajari lagi nanti di Nehemia 6, maka orang-orang jahat, tetangga-tetangga yang jahat berusaha untuk menjatuhkan Nehemia lagi. Nehemianya kali ini, pemimpinnya, mereka tahu kalau pemimpinnya dijatuhkan semuanya hilang. Dengan cara apa? Dengan cara mencoba mengkhianati. Jadi mereka bayar suap ya, ke orang terdekatnya Nehemia, orang dalamnya Nehemia. Orang-orang jahat itu nyuap rekannya Nehemia, dan rekannya menerima suap, dan dia berusaha menjatuhkan Nehemia. Tapi Nehemia tahu apa yang baik, apa yang benar. Kenapa? Karena dia sudah mendengar dengan baik sejak dia kecil. Dia memperhatikan dengan baik firman Tuhan. Itu sebabnya dia tahu. Ya. Jadi ketika itu, teman-teman kalau baca nanti di Nehemia 6 ayat 10-14, maka Nehemia diminta untuk pergi masuk ke dalam bait Allah. Padahal kita tahu kalau kita belajar dengan sungguh, maka hanya imam orang Lewi itulah yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam bait Allah. Orang-orang biasa nggak boleh. Sama sekali nggak diizinkan. Bahkan kalau sampai masuk, mati. Nah, dengan cara demikian, ya, dan ini yang ngomong orang terdekat loh, orang dalam loh. Jadi terdapat pengkhianatan juga di dalamnya. Tapi Nehemia dengan apa yang sudah dia tahu, tanamkan dalam hatinya, dan dia dengar dari kecil, dan dia tahu persis firman Tuhan. Dia tahu, dia mampu membedakan setiap roh yang baik dan yang tidak. Jadi banyak berkat yang kita bisa terima lewat mendengar. Dan yang terakhir, poin yang terakhir yang saya mau bagikan, ya, di Nehemia 8 ayat yang ke-10. Ini poin terakhir dari apa yang perlu kita lakukan untuk kita bangun komunitas ya, yang baik, untuk kita bisa sama-sama melangkah dalam Tuhan. Nehemia 8 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan aja. Ya. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita, jangan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Jadi yang terakhir,
ketika engkau bersama-sama dalam komunitas kumpul gitu ya, milikilah sukacita dari Tuhan. Dalam versi King James-nya, saya dapat sebuah berkat yang luar biasa lagi, karena ditulis begini. Then he said unto them, go your way, eat the fat and drink the sweet, and send a portion unto them whom nothing is prepared. Ya. Jadi, bisa dibilang bahwa, ayo, makan, ya, minum yang manis, kirim makananmu atau apa yang kau punya itu pada semua orang-orang yang tidak nyiapin makanan. Gitu. For this day the holy unto our Lord, for the joy of the Lord is your strength. Ya. Jadi dikatakan bahwa di dalam Tuhan, kesukaan dalam Tuhan itu yang jadi kekuatan kita. Ya. Well, dalam hubungan kita, ketika kita melangkah bersama, banyak masalah pasti, banyak hal yang akan mengganggu kita dari luar, dari dalam. Ya. Tapi satu hal yang pasti, milikilah sukacita senantiasa, sama-sama bersukacita. Harus temukan, jadi kita harus temukan cara di mana kita mampu bersukacita bersama-sama. Kenapa? Karena di sanalah letak kekuatan kita, sukacita dari Tuhan. Ya. Jadi itu hal-hal yang penting yang kita bisa langkah-langkah, banyak hal-hal praktis yang bisa kita lakukan untuk kita sama-sama strike together, melangkah bersama di waktu yang bisa dibilang dalam masa-masa krisis ini, ya, karena banyak orang mulai lemah, banyak orang mulai merasa capek, ya, banyak orang juga mulai ngerasa nggak peduli, ya, dengan virus-virus yang ada. Well, tapi kita tahu kalau kita melangkah bersama-sama, dan kita punya tujuan yang jelas, clear purpose, kita punya sesuatu yang kita punya visi yang jelas, kita tahu apa yang Tuhan mau, ya, kita tetap berani, kita tetap fokus, ya, kita tetap punya kesukaan dalam Tuhan, maka saya percaya bahwa kita punya komunitas yang baik, yang